Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah taklim Masjid Jannatul Ma'wa yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpah nikmat, rahmat, taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, kemudian bisa berkumpul fa insyaallah dengan orang-orang sholih. Satu nikmat yang luar biasa. Ini saya teringat dalam surat Yusuf ayat 101 ya. Itu ketika sekian lama Nabi Yusuf berpisah dengan bapaknya. Ini kena membaca sejarah Yusuf niku kayak membaca novel. Jadi setelah beliau melalui perjuangan yang cukup panjang, yang awal-awalnya rencananya mau dibunuh, kemudian tidak jadi dibunuh, kemudian dimasukkan di sumur, disiksa. Tidak hanya dimasukkan di sumur, ketika mau keluar dari sumur itu dipukuli oleh saudara-saudaranya. Setelah perjalanan itu endingnya Nabi Yusuf mendapatkan posisi yang strategis di kerajaan di Mesir. Kemudian terjadi paceklik dan lain sebagainya, yang kemudian berjumpa dengan saudara-saudaranya. Saudaranya enggak kenal kalau itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih kenal. Kemudian dalam perjalanan, kemudian akhirnya karena Nabi Yusuf sudah tahu, kemudian diminta agar bapaknya yaitu Nabi Yakub datang ke Mesir. Datang ke Mesir, bertemulah, berkumpul, kemudian saling memaafkan. Bahkan saudara-saudaranya itu grantes minta maaf kepada Yakub, minta maaf kepada Yusuf agar dimaafkan, kemudian dimintakan doa, minta didoakan agar dimaafkan Allah. Itu saudara-saudaranya. Nah, sekian nikmat yang diterima Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mendapatkan posisi strategis di kerajaan, kekuasaan, bahkan nubuah, bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, bisa berkumpul dengan bapaknya. Tapi Nabi Yusuf minta dalam ayat 101 itu, tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Matikan aku ya Allah dalam keadaan Islam, wa alhiqni, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Itu doa. Doa. Bahkan Nabi Yusuf itu pertama kali yang minta mati. Sebetulnya dalam syariat kita nggak boleh minta mati niku mboten kenging. Minta mati niku nggak diperbolehkan. Karena musibah tertentu kita minta, ya Allah matikan saya, nggak boleh seperti itu. Nah,
nggak boleh. Nah, Nabi Yusuf minta tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Matikan aku dalam keadaan Islam, wa alhiqni bis sholihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang soleh. Itu yang diminta Nabi Yusuf. Sekalipun nikmatnya luar biasa, banyak sekali waktu itu, tetap beliau minta. Maka berkumpul dengan orang-orang soleh itu satu kenikmatan untuk kita, satu nikmat yang luar biasa, bisa selalu berkumpul dengan orang-orang soleh. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua tentunya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengkaji sunnah-sunnahnya. Nah, kita Riyadhus Shalihin ini ya Quran ya hadis, ya Quran ya hadis, ya seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan berupaya ya, mengawal akidah kita, mengawal syariah kita, dengan senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah, kita termasuk umat yang selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita telah kaji tentang birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, itu memang wajib hukumnya ya, wajib hukumnya. Bahkan dalam Al-Quran di surat Al-Isra ayat 23, 24, atau surat Al-Baqarah 83 ayat 83, kemudian ada lagi di surat An-Nisa 36, itu birrul walidain diungkapkan dalam bentuk masdar ihsanan dan disandingkan dengan tauhid. Ini menunjukkan betapa pentingnya birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya diungkapkan dalam bentuk masdar, tidak terikat dengan waktu masdar niku. Nah, nek mudhari madhi ya seperti itu kan terikat dengan waktu. Nah, ini masdar. Artinya apa? Fi hayatihima wa ba'da wafatihima, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu semasa hidupnya maupun setelah wafatnya tetap wajib hukumnya. Wajib niku nek gak ditinggalkan ya kita menjadi ukuk ya, ukukul walidain. Nah itu, karena memang orang tua itu orang yang pertama kali senang dengan hadirnya kita itu kan orang tua. Orang yang pertama kali senang dengan lahirnya kita adalah orang tua. Jadi dalam memahami birrul walidain, jangan sebatas anak-anak kecil itu loh yang wajib. Nah enggak, posisi kita pun sekalipun sudah tua-tua tetap wajib birrul walidain itu. Dan ini memang satu langkah yang memudahkan kita menuju surga. Di antaranya memang yang diajarkan dalam syariat Islam di antaranya adalah birrul walidain. Itu yang memudahkan ke surga. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Qala, Rasulullah menjawab, as-salatu fi waktiha, salat tepat pada waktunya. Alhamdulillah kita dekat dengan masjid, bisa salat berjamaah setiap waktu. Nah ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan istiqomah. Ini yang pertama kata Rasulullah. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, tsumma ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayun, kemudian apa lagi wahai Rasulullah?
Qala Rasulullah menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Oh, maka Syekh Al-Utsaimin ya, dulu ketika mengomentari hadis ini, birrul walidain didudukkan oleh Rasulullah nomor 2 setelah sholat, sebelum jihad fisabilillah. Ini menunjukkan yadullu ala fadli birril walidain, menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya birrul walidain. Maka birrul walidain termasuk napa niku amalan yang bisa memudahkan kita menuju surga. Nah, kemudian ridho Allah yang kedua, ridhonya Allah. Jadi birrul walidain itu menggapai ridho Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridhallahi fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murka orang tua. Itu betapa tingginya orang tua. Maka kewajiban kita kalau masih hidup ya dulu sudah kita kaji ya. Termasuk mendengarkan nasihatnya, mengajak bicara dengan baik, tawaduk di hadapan beliau, memberikan nafkah kepada beliau ketika sudah tua. Nah, itu ketika masih hidup. Setelah mati, setelah meninggal, wa ba'da wafatihi, mendoakan, mensolati pertama ya, mensolati sama mengkafani dan sebagai anak yang soleh gitu. Kalau anak laki-laki mah jadi imam. Dalam mazhab Syafi'i itu malah jadi imamnya anaknya, bukan kok memanggil orang lain untuk ngimami, anaknya yang jadi imam sholat. Itu mazhab Syafi'i. Memang ada mazhab yang lain, tidak anaknya, tokoh masyarakat yang dituakan dan sebagainya, mazhab yang lain. Tapi mazhab Syafi'i dari kerabat dulu, artinya anak dulu yang menjadi imam sholat ketika orang tua meninggal. Nah itu kemudian mendoakan habis sholat, habis baca Quran. Nah itu karakter orang-orang soleh, karakter birrul walidain, mendoakan orang tua. Bisa bahasa Arab pakai bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab pakai bahasa Indonesia boleh. Nah gitu. Baca Quran dihadiahkan boleh. Ihdatsy tsawab alal mayyit itu boleh menurut Imam Ahmad gitu. Ya Allah, saya membaca Al-Quran 1 juz ini ya Allah, saya hadiahkan kepada orang tua saya yang telah meninggal ya Allah. Boleh menurut Imam Ahmad, dihadiahkan seperti itu. Nah menurut Imam Syafi'i, membaca Al-Quran itu orang tua dapat. Nah, itu untungnya orang tua yang punya anak soleh bisa baca Quran. Dan alhamdulillah di sini aktif. Setelah maghrib saya lihat bapak-bapak masya Allah antusias dalam membaca Al-Quran. Sekalipun nggak tahu artinya nggak apa-apa, memang sudah tua. Nah pripun meleh wong dhisik mboten nate ngaji tafsir jenengan. Nah, ndak apa-apa. Nek dibantah maca Quran kok ora maca tok lho. Hadisnya mang qara'a harfan min kitabillahi falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimun harfun. Niku satu huruf itu nilainya kebaikan, satu kebaikan masih dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, aku enggak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim. Nah, itu satu huruf enggak, tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim dihitung satu huruf. Tetap nilainya kebaikan. Padahal di kitab-kitab tafsir tidak ada yang tahu arti alif lam mim, enggak ada yang tahu. Ulama-ulama tafsir paling wallahu a'lam bimuradihi, hanya Allah yang tahu artinya. Itu pun dinilai kebaikan. Ini menunjukkan bahwa membaca Al-Quran sekalipun tidak tahu artinya tetap mendapatkan kebaikan. Ning ngeten iki ampun digo dalil
Wis nek ora ngerti lah, mboten ngoten nggih. Tetep berusaha. Salat niku bisa khusyuk itu kalau tahu artinya kok. Angen-angen maknane salat bisa khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah niku angen-angen maknane niku bisa khusyuk kita salat gitu. Tapi nek enggak tahu artinya kadang nglambyar. Imame Alhamdulillahirabbil alamin. Pikiran makmum yang kemana-mana. Eling masakane komporku mau tak pateni ta durung. Nah, iku biasa ngoten niku. Menawi ibu-ibu biasane ngoten niku. Nggih Bu nggih. Nah, nek bapak-bapak enggak. Insyaallah khusyuk lah salatnya bapak-bapak. Birrul walidain. Kemudian bab selanjutnya dalam kitab ini ya, kitab Riyadhus Shalihin, babu birri asdiqail abbi wal ummi wal aqaribi waz zaujati wasairu man yundambu ikramuhu. Nah ini bab berbuat baik kepada teman-teman bapak, wal teman-teman ibu, nah, wal aqarib kerabat-kerabat, wazaujah teman istri. Mana istrinya banyak niki, koncone nggih akeh niki. Nggih kok. Leres lho. Nabi ini kan istrinya banyak. Berapa istri Nabi, Pak? 9. Ada yang mengatakan berapa lagi? Berapa? 12. Nah, sama betulnya. Niku khususiyah lho nggih, khususiyah. Gitu. Khususiyah niku enggak boleh dicontoh, itu khusus Nabi. Nek jenengan hanya dapat jatah 4. Niku nek mampu. Nek mboten mampu telu mawon. Telu mboten mampu loro. Loro mboten mampu siji ora mampu bangetan. Nggih. Niku ibu-ibu nggak boleh protes. Niki ayat Quran niku bisa membatalkan iman lho Bu. Batal imane nek ngasih protes. Nggih. Wong perintahe ngoten lho, fangkihuma tobalakum minan nisa'i mathna. Mathna niku 2. Wa thulatha atau 3. Wawu jangan diartikan dan niki. Wawu bermakna aun niki. Nek dan dadi pirang-pirang mungkin. Mathna wa thulatha atau 3. Waruba'a atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nek kamu khawatir gak bisa berbuat adil, fawahidatan satu saja. Nah ini gini ku Nabi banyak, makanya nanti di sini sampai Aisyah cemburu. Karena Nabi itu kebiasaan Nabi niku nek motong kambing niku nyisehno sebagian iki kanggo dulur-dulure Khadijah gitu. Nabi kebiasaan seperti itu. Aisyah enggak pernah ketemu Khadijah ya cemburu. Aisyah cemburu kaya ora ana wong selain Khadijah. Ngantos ngoten kok Aisyah niku cemburune ngantos ngoten kok. Nah niki termasuk niku wau. Karena Nabi mempraktekkan bahwa termasuk birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu menyambung silaturahim dengan teman-teman bapak, teman-teman ibu, termasuk niku diperintahkan. Siapa teman-teman bapakku, siapa teman-teman ibuku. Nah ini yang dipraktekkan Nabi. Teman-teman istrinya, yaitu teman-teman saudara-saudaranya Khadijah niku jadi elingi Nabi terus niku. Angger nyembelih wedhus disisehno iki kanggo
dulure Khadijah, iki kanggo dulure Khadijah, sampai menimbulkan cemburu yang luar biasa itu. Nah gitu. Nah, memang Khadijah orang yang pertama kali mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan ibu-ibu loh, dari kalangan perempuan Khadijah. Bahkan sampai Khadijah mengatakan, kalau nanti dalam dakwahmu memerlukan tulang-tulangku untuk menjadi jembatan, jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan wahai Rasulullah. Oh niku saking luar biasanya Khadijah mendukung dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah niku, nah niki, ya. Ani bin Umar anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Ibnu Umar bahwa Nabi mengatakan inna abarrol birra ayyasila ar-rajulu wudda abihi, ya. Sak temene sak api-apike berbuat baik yaitu nepung silaturahim dengan sahabat baik bapaknya. Oh niki, ya. Termasuk, ya, saapi-api birrul walidain yaitu senantiasa menjaga, ya, menjaga silaturahim dengan teman-teman bapaknya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih, gitu, ya. Wa an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, anna rajulan, sak temene wong lanang, minal a'rabi, saking A'rab Badui, laqihi, nemoni Abdullah bin Umar, hi ing rajul binal A'rab bitariki Makkata, kelawan dalan Mekah, ing dalem dalan Mekah. Jadi Ibnu Umar ngeten iki alam golabah nek cara nahwu, maksude Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar niku nate melampah-melampah teng Mekah, jalan menuju Mekah, ketemu wong Badui niku wong desa banget. Fasallama alaihi, fasalama mongko nuli uluk salam sapa Abdullah bin Umar alaihi ing atase rajul, ya. Wa hamalahu ala himarin kana yarkubuhu. Nah, Abdullah bin Umar niki beto himar niku keledai, ya. Kana ana sapa Ibnu Umar yarkabu numpak sapa Ibnu Umar hu ing keledai. Wa a'ta lan ngwehna sapa Ibnu Umar hu ing rajul imamatan ing imamah, serban. Kanat kang ana apa imamah, ana iku ala roksihi ngatasé sirahe Ibnu Umar. Qala Ibnu Dinar matur, faqulna lahu aslahakallahu, semoga Allah memberikan kebaikan kepadamu wahai Ibnu Umar. Innahum al-a'rabu, mereka itu orang-orang Arab wong Badui. Wahum yardhauna bil yasiri, wahum hale utawi Arab iku yardhauna seneng sapa Arab bil yasiri kelawan sederhana. Nah, jadi Umar niku nate melampah-melampah. Ibnu Umar mboten Umar nggih. Ibnu Umar niku Abdullah bin Umar. Abdullah namine niku. Nah, melampah-melampah beto himar. Himar niku keledai. Tumpakane wong dhisik niku kan ana kalane unta, ana kalane himar. Keledai. Nah, kados jaran ning cilik nggih. Bareng kepethuk wong Badui, himar niku diwehno. Abdullah bin Umar turun dari himar, kemudian memberikan keledainya. Sahabat ning ngoten niku. Mboten namung himarnya, termasuk imamah, sorbannya. Sorbannya diberikan, ikatkan ke kepalamu. Naiklah ke himar ini.
Lajeng sahabat yang lain ya aslahakallah. Oh, saking gumunin aslahakallah gitu. Mereka itu orang Badui wahai Abdullah bin Umar. Dia lebih senang dengan kesederhanaan. Loh, Abdullah bin Umar milih mlakune kok daripada himarnya tadi. Kemudian Abdullah bin Umar menjawab, inna aba hadza kana wuddal Umar bin al-Khattab. Sesungguhnya bapaknya orang ini, inna aba hadza, sak temene bapak iki, wong Badui wae lho. Kana ana sapa aba hadza wuddan iku sahabat sing paling apik li Umar bin al-Khattab maring Umar bin Khattab. Iki sahabate bapakku. Niki lho, nggih. Riwayat Imam Muslim ya. Abdullah bin Umar ngasih ngewehno himare, ngewehno imamahe sorbane. Alasannya nopo? Sekalipun orang Badui, dia teman baik Umar bin Khattab utawi bapake nggih. Karena dia sahabat baik bapakku, himarku tak berikan, imamahku tak berikan. Ini menunjukkan bahwa birrul walidain diantaranya adalah nepung silaturahim dengan kawan-kawan baik orang tua. Ini dalilnya, diantara dalilnya Abdullah bin Umar ngeten iki. Anak Rasulullah wow diantaranya. Niku. Kemudian wa innani sami'tu Rasulullah, wa innani sak temene ingsun sami'tu midanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah, inna abarral birri sak temene sak api-apike berbuat baik iku silatur rajuli nepung silaturahim marang wong ahla wudda abihi ing sahabat baike bapake. Niki wau riwayat Imam Muslim. Terus wonten wa fi riwayatin. Niku riwayat yang lain sama riwayat Imam Muslim tapi dengan riwayat yang lain. Niki ani beni dinarin ani beni Umar anau kana idza kharaja ila Makkah kana lahu himarun yatarawahu alaihi idza malla rukubar rahilah wa imamatun yashuddu bi ra'sahu fa bainahuwa yauman ala dzalikal himar id marra bi a'rabiyun. Nah persis niki nggih, persis gini wau ketika Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mau keluar ke Mekah, dia memakai kendaraan ya, keledai wau termasuk memakai sorban gitu. Id marra bihi a'rabiyun faqala alasta ibna fulan bin fulan. Nek niki wonten istifhamnya. Ketemu wong Badui, leren takok sing Ibnu Umar, alasta ana ta sira iku ibna fulanin. Nah, alasta khobare laisa. Makane ibna fulanin. Ora kena ibnu fulanin, alasta. Gitu. Nah, gitu Mas. Saudaranya Kana ya, Laisa nih. Kana adhadullah bata amsa asbaha soro Laisa mafati ama infaka mazala mabariha. Niku nek ning nahwu wajib khobarnya dibaca nasab ibna fulanin. Nah, ibni fulanin, ibna fulanin, ibni fulanin dimudhofno. Engkau kan anaknya si fulan. Nah, ngoten Ibnu Umar qala jawab Arabi bala inggih fa'atahu al-khimara. Nah, kendaraannya diberikan. Nah niku sahabat ning ngoten niku. Kelakon nek wong sakniki ngoten niku. Mbutuh sepeda motor kepethuk kancane bapake. Kuwi kancane bapakku. Nah, terus sepeda motore di pareng kelakon nek ngoten niku. Mboten kelakon. Angel-angel. Mulane sahabat niku masyaallah mulane radhiyallahu anhum wa radu anhu niku kan sahabat yang diridhoi, bahkan banyak yang dijamin masuk surga. Nggih wonten al-asyrah al-mubasysyaruna bil jannah. Niku 10 orang dijamin masuk surga.
Nah, jelas ngoten niku. Memang sahabat perjuangannya seperti itu. Dari Al-Asran mboten wonten lho, jamaah Jannatul Ma'wa. Nek sifat kenging, mudah-mudahan kita termasuk ahli surga. Enggak boleh Ustadz Muji ini ahli surga, enggak boleh gitu. Enggak boleh. Mudah-mudahan Ustadz Muji dan kawan-kawan ahli surga. Nek mudah-mudahan boleh. Tapi menjustifikasi enggak boleh. Nek yang sudah diceritakan oleh Allah atau Rasulullah boleh. Abu Bakar ahli surga, ahli surga. Umar ahli surga, ahli surga. Ali ahli surga. Utsman ahli surga. Nah, seperti itu memang ada riwayatnya. Boleh orang-orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Boleh. Nah, kita enggak boleh. Termasuk enggak boleh dia ahli neraka. Enggak boleh. Kepada orang mukmin, orang muslim enggak boleh seperti itu. Nah, kecuali sudah dijelaskan oleh sunnah Rasulullah. Nah, misalnya. Nah, gitu. Nah, ini niku kowe anake kancane bapakku toh? Iya. Diwehi niki khimar diwehno, termasuk sorban. Sorban niku kan pakaian kebanggaan. Diwehno niku. Nah, niku faqala irkab hada, tumpak iki. Wa a'tahu al-imamah wa qala usdud biha ra'saka, talikan imamah ini ke kepalamu. Faqala lahu ba'du ashabihi, maka sebagian sahabat bertanya, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu wahai Ibnu Umar. A'toita, maringno sapa sira hadal a'rabia ing ikilah wong badui khimaron ing khimar. Nah, wa imamatan lan imamah kunta tasyuddu bi ra'saka. Faqala inni sami'tu Rasulullah yaqulu inna min abaril barri ayasilla birri mboten bari. Nek barun niku daratan. Nah, tulisannya ba'ra, nek diwaca barun niku daratan artine. Nek diwaca birun berbuat baik. Nek diwaca burun beras. Nah, niku bahasa Arab niku ngoten niku unike. Nek salah ngarokati iso diguguyu wong ngoten niku biasane. Ngoten. Kados riyen niku milkun, malakun, malikun. Tulisannya kan mem lam kaf. Tapi nek harokate salah nggih, salah ngartekno. Milkun artinya milik, jamaknya amlak. Malikun artinya raja, jamaknya muluk. Nah, terus malakun artinya malaikat, jamaknya malaikatun. Tulisannya podo. Ning kudu beda-beda, tergantung syakul kalamnya. Jijirane bahasa Arab niku napa? Ngoten niku maca kitab nek gundul niku ngoten niku. Maca kitab sing ana harokate gampang. Nah, ngoten niki min abarril birri ayasila ar-rajulu ahla wudda abihi ba'da aywaliya. Nah, niku wa inna abahu kana sadiqon li Umar. Niki Abdullah bin Umar. Ngeten niki lho. Dungu hadis Kanjeng Nabi, mireng dawuh Kanjeng Nabi langsung dipraktekno sahabat niku ngoten niku. Khimar termasuk binatang yang mahal wong kendaraan kok. Nah, kendaraan waktu itu larang, tetap diberikan. Nah, seperti itu menunjukkan betapa antusiasnya sahabat di dalam melaksanakan perintah-perintah Nabi, karena mendengar Nabi mengatakan seperti itu. Saapi-api birrul walidain, itu nepung silaturahim dengan teman-teman bapaknya. Abdullah bin Umar mengamalkan dengan seperti itu. Nah, niki pelajaran kangge kula jenengan sami. Jangan sampai sahabat-sahabat bapak kita, sahabat-sahabat ibu kita lupakan. Itu juga bagian dari wujud birrul walidain. Nah, lajeng ada lagi hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, wa an Abi Usaidin.
Sikut tazkir dari Abi Usaid bidhammil hamzati wa fathis sin Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi qala baina nahnu julusun inda Rasulillah. Suatu hari kami duduk di sisi Rasulullah. Dumadaan tiba-tiba nek Jawa niku dumadaan. Ujug-ujug nggih sami. Nek ujug-ujug ngoten niku maca kitab niku duka. Ulama-ulama riyen maos kitab dumadaan. Ujug-ujug jaa nggih nek basane tiyang mriki ujug-ujug. Nah, jaa datang teko ing Rasulullah sapa rajul mim Bani Salamata saking Bani Salamah Madinah niki. Faqala maka takon sinten rajul ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya mim birri abawayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihima. Nah niki ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita masih punya kewajiban birrul walidain setelah bapak ibu kami meninggal? Gitu pertanyaannya nggih. Faqala maka menjawab Rasulullah, na'am, iya. Nah, as-sholatu alaihima, mensolati keduanya. Nah, tadi sudah singgung di awal, di antaranya itu wujud birrul walidain. Ampun kok malah nangis, yang lain sholat malah nangis tok. Ikut mensolati kecuali ibu-ibu yang dalam keadaan udzur. Nah, as-sholatu alaihima itu anake ya. Anake dadi imam mau nek anak lanang dadi imam usahakan gitu. Kecuali bapaknya nulis wasiat, aku sudah mati imamku si fulan. Nah, imamku Mas Ardani ya. Mas Ardani dia ada di surat wasiat, diambil Mas Ardani. Mas jenengan pikantuk wasiat saking bapak kula, nulis wasiat nek aku mati imame Mas Ardani. Kenging ngoten niku. Kenging. Nah, maka Mas Ardani ngoten niku pernah Abu Bakar niku wasiat agar Abu Bakar nanti ketika meninggal imamnya adalah Umar. Itu Umar juga begitu menulis wasiat. Nah aku mati so imame Suhaib. Nah gitu. Aisyah juga begitu. Kalau nanti saya meninggal yang jadi imam Abu Hurairah. Nah, menulis wasiat. Jadi tidak hanya masalah dunia, masalah bondo. So sing 1/3 ini untuk jihad fisabilillah, 2/3 kanggo warisan tirkah. Nah, termasuk imam sholat, ketika imam sholat jenazah kenging ditulis teng wasiat. Nah, wasiat. Nah, nek urusan harta nggak boleh lebih dari 1/3. Kemarin di Jogja saya menyelesaikan masalah, ada ibu-ibu, aku wong seneng donya, kawit dek nom aku mbut gawe seneng donya, saiki aku arep mati, donya aku arep tak gawa kabeh, tak wehno kabeh kanggo perjuangan Islam kabeh. Nah, mboten kenging nek wasiat seperti itu, tidak boleh lebih dari 1/3, enggak boleh. Nah, gitu. Nah, 1/3 diwasiatkan, yang 2/3 untuk ahli waris. Nah, ngoten niku. Nah, ahli waris nggih nanti ada aturan main. Nek warisan nggih. Nek warisan itu ada aturan main, ada rumus. Lanang untuk loro, wedok untuk siji. Nah, ini terus pripun? Kenyataannya biasanya sing ngopeni wong tua niku wong wedok. Terus pripun? Nah, ngoten niku saged disiasati ngangge hibah. Hibah bareng wis bar didum waris untuk loro ya wis, nek aku 200 juta kowe 100 juta iki ya. Iki wis warisan iki. Wis kowe tak wae 50 juta ben padha 150 juta. Ngoten niku kenging, Pak. Kenging mboten hilah ngoten niku.
Mboten helah. Mboten helah. Kenging ngoten niku. Tapi nanti setelah diterimakan, nah ning ngoten niku. Ning biasane nggih nek kadung tuk non ngoten niku nggih angel. Meneh urusan donya. Winginane kula kalih Pak Sigit kalih ustaz-ustaz yang lain teng Yogya niku sami dunduman miliatan. Ada ibu-ibu yang tinggal teng daerah Bogor niku dapat 70 miliar. Sing dulure lanang kur entuk 5 miliar. Nah, wonten sing 20 miliar, wonten sing 40 miliar. Lho ngoten niku didamekkan. Kita gunakan rumus waris niku lho. Mboten purun kok. Mboten purun karena ini sudah hibah. Gitu, ini hibah. Hibah dulu. Nah, hibah memang terserah orang tua, tapi hibah kan harus adil. Hibah niku diparingaken ketika kita masih hidup nggih hibah niku. Syaratnya adil. Adil. Sekalipun rapodo tapi adil agar tidak menimbulkan masalah. Nah, ngoten niku nek biasane wong desa nggih didum padha. Nek hibah mboten napa-napa. Lanang karo wedok untuk padha kenging. Nah niku. Tapi nek waris memang ada rumusnya. Tapi ilmu pertama kali yang dicabut oleh Allah adalah ilmu waris. Niki karena memang jarang dipraktekkan. Nek wong wedok nggendong wong lanang mikul ngoten niku jarang dipraktekkan. Kecuali orang-orang yang paham syariat. Kadang sing paham syariat mawon mboten apa meneh mboten paham syariat. Nah niku makanya pertama kali yang dicabut oleh Allah itu ilmu waris. Artinya dicabut bukan dul mboten, tapi tidak dipraktekkan oleh umat. Nah niku kok matekan warisan niki lho. Niki birrul walidain matekan warisan. Allah karim. Nah niki. Nah niki niku menyolatinya istighfar, memohonkan ampun lahuma. Nah, wa infadhu ahdihima mim ba'dihima, termasuk melaksanakan wasiatnya. Itu wujud birrul walidain. Orang tua wasiat, nek aku mati somben diimami Mas Ardani, ya mau ditunaikan, Mas, ada wasiat dari Bapak. Niki termasuk birrul walidain seperti itu. Wasilaturahim allati la tusallu illa bima, niki wau termasuk nepung silaturahim dengan kawan-kawan bapak, dengan kawan-kawan ibu. Nah itu. Nah, terus yang terakhir, nah niki yang terakhir tadi. Ya. Wa an Aisyata, dari Aisyah. Wau tak singgung gede. Qalat, ngendika sinten Aisyah? Ma'irtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi, ora cemburu sapa ingsun. Aisyah niki ala ahadin ing atase wong min nisa'in nabi, saking garwa-garwane Kanjeng Nabi. Ma'irtu ora cemburu sapa ingsun ala Khadijah, ngalahno marang Khadijah. Enggak ada satupun yang lebih saya cemburui istri-istri Nabi itu melainkan Khadijah. Aku cemburu sekali dengan Khadijah. Aisyah niku mboten nate ketemu lho, mboten nate kepanggih dengan Khadijah. Wa ma ra'aitu ora weruh sapa ingsun ha ing Khadijah qatu blas babar pisan. Walakin angin pestine kana ana sinten Kanjeng Nabi iku yukthiru ngekeh-ngekehno sinten Kanjeng Nabi dzikroha ing nyebut-nyebut Khadijah. Kok sing selalu disebut kok Khadijah terus. Warubbama dzabaha, terkadang nyembelih sinten Kanjeng Nabi asyata ing wedhus, tsumma yuqati'uha a'daan. Nah, dipotong-potong, dikelompokno ya. Tsumma yab'athuha fi sadaqi Khadijah. Nah, kemudian mengirimkan ke saudara-saudaranya Khadijah. Farubbama qultu lahu, terkadang aku mengatakan, Aisyah, ka'alam yakun fid dunya ila Khadijah. Niki wau. Kaya-kaya ora ana fid dunya ing dalam dunya illa Khadijah tu kejaba Khadijah. Nah, ini cemburunya Aisyah.
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Khadijah maksudnya, yang diutarakan kepada Rasulullah. Kaya-kaya ora ana Khadijah, ora ana wong wedok sakliyane Khadijah ning donya iki. Nah, sampai terucap seperti itu. Nah, Nabi mengatakan, ya, innaha kanat wa kanat. Nah, niku wa kana li minha waladun, muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu sepakat antara nih Imam Bukhari, Imam Muslim, sahih hadise. Nek Aisyah niku cemburu. Rasulullah masih memperhatikan saudara-saudara istrinya niku wau Khadijah. Ini juga dalil menunjukkan bahwa Rasulullah mengajarkan agar kita juga nepung silaturahim dengan kawan-kawan istri. Nah, istrinya kapundhut nggih, Nah, niku pun niki, ya. Nah, ini masih ada kaitannya dengan birrul walidain. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Ada yang perlu didiskusikan? Monggo. Kalau tidak, kita tutup kajian malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.